Beberapa waktu belakangan ini, sosok Ashanty kembali menjadi sorotan publik. Sejak awal tahun 2023, istri Anang Hermansyah itu pun mengalami bertubi-tubi ujian mulai dari korban pencurian hingga kondisi kesehatannya yang menurun akibat sejumlah penyakit. Secara eksklusif kepada tim intens investigasi, Ashanty pun berbagi kabar terkait kondisi terkini kesehatannya. Lantas, seperti apa luapan perasaan Ashanty dengan berbagai ujian sakit yang hampir setiap tahun harus dihadapinya? Bagaimana pula ia kini menjalani penyembuhan pasca sempat dirawat di rumah sakit akibat sinusitis akut hingga hipotensi? Selain sakit, Ashanty pun juga menjadi korban pencurian barang-barang branded senilai ratusan juta rupiah. Lantas benarkah pelaku pun sudah meminta maaf? Namun, barang-barang yang dicuri hingga kini pun masih belum sepenuhnya kembali. Di tengah berbagai ujian, seperti apakah bahagianya Ashanty yang akan segera memboyong keluarga besarnya untuk ibadah umroh ke Tanah Suci? Bagaimana pula bangganya ia terhadap Arsy yang semakin fokus untuk mengejar cita-citanya sebagai penyanyi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kesehatan menjadi sebuah anugerah dari Sang Pencipta yang sangatlah berharga. Begitu pula yang kini dirasakan Ashanty di tengah berbagai cobaan yang menerpa dirinya di sepanjang awal tahun 2023. Pasca menjadi korban pencurian barang-barang branded, Ashanty pun sempat mengalami pendarahan, sinusitis akut, dan juga hipotensi yang membuatnya sempat kembali ke rumah sakit. Secara eksklusif kepada tim intens investigasi, Ashanty pun membagikan kabar terkini terkait kondisi kesehatannya. Istri Anang Hermansyah itu pun mencurahkan isi hatinya atas ujian sakit yang hampir setiap tahun dialaminya. Lantas, seperti apa tegarnya Ashanty berusaha menjalani semuanya dengan tabah dan juga ikhlas demi keluarga tercinta? Faktornya ternyata hidupku tuh kan miring. Kalau orang nggak kelihatan, tapi pas orang ya kan, pas orang bener-bener ngeliatin gitu, oh iya, jadi tulang, yang namanya tulang dari lahir mau gimana kan gitu, tulangnya tuh miring gitu. Dan cuma baru sinusnya tuh baru sekarang, selama 40 tahun di umur hidup aku, baru ini tiba-tiba sinus. Jadi kan kayak pas lagi pendarahan tiba-tiba sinus, aku kayak ya Allah semuanya. Terus di hipotensi itu jadi satu di 3 minggu kemarin. Aku kalau dalam kesehatan kurang beruntung ya, maksudnya kayak tiap tahun tuh orang kalau ngeliat pasti kayak sakit lagi, sakit melulu nih orang gitu kali ya gitu. Tapi ya mau gimana, memang mungkin aku, kalau aku bilang gitu ya, mungkin aku kurang beruntung di kesehatan, dikasih keberuntungannya di yang lain. Tapi aku tetap semangat, nggak patah semangat, tetap berjuang karena jadi walaupun sakit, kalau udah nggak tahan ya baru gitu. Tapi kalau aku masih bisa tahan, aku tuh kayak waktu 2 minggu nggak ada rasa kan, aku paksa makan terus gitu supaya aku cepet sehat. Karena anak-anak kan juga masih butuh aku, masih butuh aku dalam segala hal gitu. Jadi akunya ya nggak boleh. Kadang-kadang aku suka nggak ngeluh lah, tapi kayak aduh ya Allah, ini aku sakit apa lagi gitu. Ada perasaan kayak gitu. Mungkin
kalau cobaannya lebih berat lagi dari ini, yang aku nggak sanggup gitu, kehilangan apa atau apa yang amit-amit ya gitu, mungkin aku nggak kuat. Kadang takut juga karena sekitar aku banyak yang umur 38, 40 udah pada kenapa nih ini tiba-tiba amit-amit ya gitu, oh gara-gara penyakit lambung atau apa hal penyakitnya sepele tapi tiba-tiba udah nggak ada aja gitu. Aku tuh kadang kayak ya Allah, sekarang tuh bukan hanya kanker jantung gitu ya yang bahaya gitu, penyakit yang kadang kita anggap simple aja tuh bisa berbahaya. Jadi aku nggak mau menyepelekan semua penyakit. Bertubi-tubi sakit yang dialaminya sejak awal tahun, bahkan sempat membuat Ashanty pun hanya bisa terbaring lemah hingga akhirnya dirawat di rumah sakit. Terkait penyakit sinus akut yang dialaminya, Ashanty pun juga mengungkapkan bahwa sebenarnya sudah dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan. Namun, satu hal yang paling menyiksa dan juga membuatnya stres, Ashanty kehilangan indera perasanya selama 2 pekan. Karena tidak ingin menjalani operasi, Ashanty pun belum lama ini sempat menjalani penyedotan cairan sinus di sebuah klinik profesional. Meski seharusnya tetap menjalani tindakan operasi, namun kini untuk membersihkan semua cairan yang masih tersisa, Ashanty pun menjalani jalur alternatif dengan obat-obatan herbal hingga akupuntur. Tuh sampai stres, sampai depresinya tuh gara-gara apa? Yang lain aku laluin, gak punya rasa makan, sedangkan aku tuh kan suka makan. Lumiere bisa tiap hari, tiba-tiba gak ada rasa. Aku sampai COVID enggak, swab udah PCR udah berkali-kali. Ternyata si sinus yang ngeblok gak bisa napas itu juga ngeblok indera perasa sama indera penciuman aku. Makan jadi kepaksa harus makan, tapi harus makan kan, kalau enggak kan tambah drop. Ya nggak ada rasa gitu, kayak ya Allah kok gini rasanya karena aku waktu COVID pertama aja nggak ada rasanya cuma 3 hari, itu aja udah waduh stres banget. Ini 2 minggu lebih gitu kan. Nah alhamdulillah kemarin yang ngeblok napas yang di pipi itu udah disedot lewat gusinis, karena aku ngomong agak aneh kan, karena sebenarnya ini habis dijahit udah panjang segini di dalam, jadi tulang gusi dirobek, diambil, disedot, udah nanah semua isinya yang sebelah sini, karena yang sebelah sini yang ngeblok. Yang di hidung sama di dahi sama di sekitar mata ini tuh harusnya dioperasi biasa, cuma dokter bilang coba dulu pakai obat sambil aku terapi juga pakai yang sinar dan lain-lain. Aku harus olahraga supaya oksigenku dan aliran darahnya juga lancar, karena itu untuk yang aku alamin kemarin tuh olahraga salah satu solusinya juga. Selain aku sekarang herbal, akupuntur, terapi, apapun yang di luar operasi, karena aku nggak mau operasi kan. Belum selesai dengan sinusitis akut, Ashanty pun juga didiagnosa mengalami penurunan tekanan darah atau hipotensi. Akibat hal itu, bahkan ia pun sempat mengalami sebuah kejadian tidak terduga hingga menyebabkan kakinya terluka. Hingga kemarin, saat ditemui oleh tim intens investigasi, Ashanty mengaku tekanan darahnya pun masih berada di angka 65/45. Khawatir akan kesehatannya, Ashanty pun kini mengurangi aktivitas karena kemungkinan kehilangan kesadaran walau hanya sebentar yang bisa sangat membahayakan. Tensiku tuh gara-gara pendarahan itu aku sempet sampai hari ini tuh masih 65/45. Itu kan namanya hipotensi ya tinggi nggak bagus, rendah pun ternyata nggak bagus. Jadi ini biru tuh, ini udah mending tuh biru. Jadi efek dari itu. Jadi aku kalau kelamaan berdiri tiba-tiba aku black out gitu, gelap, jatuh pas hipotensi. Nah sekarang alhamdulillah udah, karena aku makan terus deh pokoknya apa aja yang kemarin aku pesen sate kambing, terus makan garamnya banyak, aku sampai aduh udah segala rupa aku ini supaya tensinya naik kan. Alhamdulillah pas jatuh gak kena kepala, alhamdulillah udah lebih sehat, udah lebih
Mendingan kan namanya 3 minggu bed rest pastinya nggak akan kayak aku yang aktivitasnya dari pagi sampai malam, terus tiba-tiba 3 minggu bed rest tuh kayak bingung gitu kan mau ngapain. Tapi ya mungkin memang Allah kasih untuk istirahat gitu, jangan kebanyakan kerja gitu. Dan alhamdulillah sih kondisi sekarang udah membaik, walaupun ambil kerjaan juga nggak terlalu yang sampai sesibuk biasanya, tapi udah mulai beraktivitas. Selain sakit, Ashanty pun juga menjadi korban pencurian barang-barang branded senilai ratusan juta rupiah. Lantas benarkah pelaku pun sudah meminta maaf? Namun, barang-barang yang dicuri hingga kini pun masih belum sepenuhnya kembali. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selain sakit, Ashanty pun juga diterpa ujian lainnya, di mana ia menjadi korban pencurian barang-barang branded senilai ratusan juta rupiah. Bukan hanya barang-barang Ashanty, tas branded milik putranya Azriel pun ikut hilang dicuri pelaku tidak bertanggung jawab tersebut. Meski sudah ada yang terlacak, namun proses untuk mengembalikan sekitar 21 tas mahal miliknya masih membutuhkan waktu. Dari 6 reseller yang membeli barang dari terduga pelaku, sudah ada 5 pihak yang mau diajak bekerja sama. Lantas, seperti apa kelanjutan proses hukum yang diambil Ashanty terhadap musibah pencurian tas-tas branded miliknya? Alhamdulillah sih, dari ada 6 reseller, ada 5 yang sudah kooperatif. Aku mau untuk kooperatif sama kita gitu. Cuma 1 yang udah tahu barang curian tapi nggak kooperatif gitu ya. Mungkin kalau memang masih nggak kooperatif ya aku belum tahu lah, kita pengacaraku akan ngambil jalur hukum sepertinya. Yang udah kerja lama semua, insya Allah nggak pernah sih ada kejadian gini seumur hidup aku gitu. Aku kehilangan yang nggak sengaja mungkin ada, tapi yang kayak yang kayak begini tuh belum pernah gitu, baru ini. Dan juga bukan orang yang kerja dengan aku lama bukan gitu. Jadi ya justru ini karena memang kan namanya orang dekat gitu ya. Mungkin itu yang buat aku sedikit sedih lah. Saat aku kemarin proses hukum, keinginan terbesarku kan adalah bukan masalah orang ini gimana caranya ya mengembalikan semua barang itu. Meski terduga pelaku sudah meminta maaf, namun Ashanty pun juga berharap agar seluruh barang yang ia dapatkan dengan hasil kerja kerasnya itu dapat kembali. Apalagi selain harganya yang terbilang fantastis, terdapat pula barang yang tidak ternilai harganya. Karena memiliki kenangan tersendiri, itulah yang membuatnya sangat kecewa. Namun pasca musibah ini, Ashanty pun mengaku dirinya akan menjadi lebih waspada dan juga berhati-hati terhadap keamanan di rumahnya. Yang lebih penting adalah dia harus bisa mengembalikan barang-barang aku. Ya kalau minta maaf pasti udahlah. Ya kehilangan pasti stres lah, namanya aku kerja pagi sampai malam kan. Tuh cari uangnya susah nih, bukan yang uangnya turun begitu aja, bukan yang dari orang tuanya ngasih uang kan, enggak, kerjanya tuh harus kerja supaya bisa punya kehidupan seperti sekarang gitu ya. Total 21 barang yang nggak ada yang balik ya, aku nggak berharap juga. Maksudnya kalau balik semua alhamdulillah gitu ya, namanya juga ada barang-barang, ada beberapa kan yang punya kenangan tersendiri buat aku. Mas Anang tuh juga sama orangnya sama aku, maksudnya tipe yang kayak ya udah lebih hati-hati lagi. Di tengah berbagai ujian, seperti apa bahagianya Ashanty yang akan segera memboyong keluarga besarnya untuk ibadah umroh ke Tanah Suci.
Bagaimana pula bangganya ia terhadap Arsy yang semakin fokus mengejar cita-citanya sebagai penyanyi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Di tengah berbagai ujian tengah mendera hidupnya, Ashanty pun memilih untuk bersabar dan lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Rencananya bulan depan, ia pun akan kembali ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh. Di perjalanannya kali ini, Ashanty dan Anang akan pergi bersama keluarga besar dan sejumlah pekerja dengan total anggota rombongan mencapai 50 orang. Dan lebih spesialnya lagi, kepergian Ashanty ke Tanah Suci pun bertepatan dengan hari ulang tahun suami tercinta. Habis umroh, terus aku ngerasa habis kehilangan, terus sakit. Duh, aku kayaknya kalau kayak gini, aku tuh kalau di umroh tuh kayak apa ya, tenang. Terus aku tuh kayak langsung gitu, kalau berdoa tuh kayak nggak ada sekat gitu loh. Kayak aku merasa bisa curhat sama Allah kalau aku lagi sholat. Tuh udah pasti apa bisa nangis, kayak curhat aja, kayak ngobrol, tapi nggak ngeluh ya, maksudnya ya Allah gini. Nah, di saat aku di Tanah Suci tuh aku merasa lebih dekat lagi. Mudah-mudahan ya aku merasa lebih tenang gitu ya. Ajak mama, kali ini aku ngajak keluarga besar Mas Anang, ajak keluarga besar aku yang memang bisa ikut. Terus juga ngajak yang kerja udah lama sama aku yang kayak Pak Ito yang nyetirin aku, Mbak Sri yang udah kerja udah 10 tahun, jadi kayak bawa orang-orang terdekat juga yang udah lama sama kita. Terus juga aku ngajak banyak, kali ini ada 50-an orang. Bagi Ashanty, di balik setiap musibah selalu ada hikmah luar biasa yang diberikan oleh Sang Pencipta. Ia pun kini tengah berbahagia lantaran sang putri Arsy selangkah semakin dekat untuk menuju cita-citanya sebagai penyanyi. Di usianya yang baru menginjak 8 tahun, Arsy pun juga semakin giat dalam berkarya dan belum lama ini merilis single terbarunya. Hal itu pun tidak pelak membuat Ashanty merasa sangat bangga. Apalagi Arsy merupakan sosok anak yang giat berlatih. Bahkan Anang pun sampai ikut turun tangan untuk menjadi coach Arsy dalam bermusikalitas. Ini live dia yang kedua. Alhamdulillah dia tuh pinter banget ya, maksudnya di umurnya dia yang baru masuk 8 tahun dia tuh udah bisa. Aku umur 8 tahun dulu ngapain gitu kan. Dari umur dia 3 tahun kan dia udah berkarya. Terus dia udah kayak dulu collab sama yang Nisa Sabian. Terus dia juga cover-cover lagu Aisyah gitu-gitu, Atuna tuh Fully apa. Dia tuh cepet ngafal lagu. Terus dulu kita lihat bakat nyanyinya karena kalau nyanyi itu selalu tepat gitu. Tapi dulu suaranya masih anak-anak banget kan, belum sepowerful sekarang. Nah sekarang tuh udah lebih powerful dan aku tanya sama guru lesnya supaya powernya tuh ada, karena memang guru vokalnya Arsy Kaluki ini fokus di bagian belting kan yang begitu-begitu, jadi dikuatin itunya supaya nanti kalau udah gede itu nyanyi mau kondisi apapun tuh udah enak. Dia tuh latihan nyanyi suka, latihan terus dia juga ngelukis jago, terus dia juga main piano, terus dia tuh yang aku kagumnya dia les piano nih, nanti di rumah tuh dia praktekin lagi, nggak pernah memaksakan kehendak anak harus menjadi apa atau siapa, enggak. Kalau nggak punya bakat juga nggak dipaksa-paksain supaya punya bakat biar sama kayak orang tuanya, enggak. Aku lebih ke yang kalau kayak Arsy memang dari kecil kan udah suka nyanyi, dan jadi penyanyi pun bukan karena
Arsy memang mau jadi penyanyi. Alhamdulillah dia tuh dari kemauannya dia, dari keinginannya dia, yaitu terbukti dengan latihan gak usah dipaksa. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.